A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat ya? Ketemu lagi dengan saya. Jangan bosan-bosan. Hari ini kita ada dua mapel. Ya, mapel Siroh dan KMD. Jangan bosan. Hilangkan rasa bosan. Saya harap kalian semuanya sehat jasmani maupun rohaninya, sehat fisiknya, sehat psikisnya, sehat semuanya sehat, hatinya juga sehat. Ya, tidak hanya fisik boleh sehat, tapi kalau hati sehat, pikiran buruk, kacau hidup ini. Jadi saya harap fisiknya sehat, hatinya sehat, pikirannya sehat, psikisnya sehat, jiwanya juga sehat. Tanda-tanda fisik sehat, jiwa sehat, semua sehat itu adalah mengikuti semua kegiatan sekolah dengan semangat. Ya, saya sendiri sekarang ini pembukaan semuanya sama, kelas 7, kelas 8, kelas 9 sama pembukaannya. Ya, saya berharap kalian semuanya sehat. Fisiknya, psikisnya, hatinya, pikirannya semuanya sehat. Cirinya apa? Yaitu mengikuti kegiatan dengan semangat gitu loh. Belajar dengan kondisi apapun ya semangat, itu namanya orang sehat. Kenapa? Karena saya sudah mendeteksi beberapa yang harusnya mengumpulkan tugas itu tidak mengumpulkan tugas. Bahkan kalau yang sementara kan di bahasa Indonesia, bahkan sampai sekarang bulan September, tugas dari bulan Juli ada yang tidak dikumpulkan. Saya konfirmasi ke ustazah yang lain, ustaz-ustaz yang lain, ternyata ini juga kosong. Loh, pertanyaannya, kalian sekolah apa enggak? Kan di awal jelaskan bahwa kalian sekolah dari rumah. Ya, sekolah dari rumah. Jadi tetap sekolah. Lalu tugas nggak ada dikumpulkan. Kenapa saya ingatkan begini? Setelah ini dalam waktu dekat mau UTS penilaian. Lah kalau nggak ada tugas, kalian mau apa? Nanti dilihat pasti rapotnya 0. Ya nggak apa-apa sudah. Ya dikonfirmasi nggak dibalas. Itu juga tidak boleh. Adabnya. Ya, adabnya tolong. Kalau di telepon atau di WA ustazah, tolong dibalas. Kami ini bukan siapa-siapa. Kami ini ustaz kalian, orang tua kalian. Ayo coba kalian berada pada posisi saya. Kami gitu. Kami kan mau bantu kalian. Konfirmasi tugas. Tugasnya sudah dikumpulkan. Itu tanya begitu nggak dijawab. Apa berasa? Sudah, itu pembukaannya. Sama ya, kelas 7, 8, 9. Saya buat sama pembukaannya. Nah, kita ketemu lagi di pembelajaran. Belum sudah disemeni. Kita bahagia lagi, happy lagi, karena kita akan belajar tentang satu sosok, ya, sosok yang harusnya kita memang cintai, kita idolakan. Ayo, yang sudah salah kiblat idola, siapa seharusnya yang harus kalian idolakan? Ayo berpikir. Siapa kalian? Siapa yang harusnya kalian idolakan? Itu. Saya tidak mau melarang mengidolakan. Seharusnya kita sebagai umat Islam itu harusnya mengidolakan orang yang seperti apa? Itu. Ya, ini juga sama. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 saya buat sama. Harusnya idolanya siapa sih? Maksudnya. Ya kalau terlanjur mengidolakan seseorang, sudah berpikir kembali manfaatnya apa gitu buat kalian. Kalian gila, muja-muja sampai luar biasa. Buat apa faedahnya? Nah, kalau kalian belajar ini sirah nabawiyah, belajar tentang kita mengidolakan Nabi Muhammad, ibadah malah. Ibadah loh. Berikut dengan tokoh-tokoh yang lain yang dapat diteladani. Menentukan idola itu harus berani menentukan apa yang bisa kita teladani.
yang baik, tidak membela-bela di medsos, juga ikut jadi fans, mentang-mentang fans, nyindir-nyindir haters dan begini. Apa? Buat apa? Pertanyaannya, buat apa? Untuk apa? Oke, sekarang nggak masalah, kalian silahkan ngefans, tapi coba mulai dari sekarang, pikir dengan jernih, pikir dengan hati yang bersih. Nambah kalian pintar nggak? Ya pintar paling cuma pengetahuan tentang orang itu saja, yang lain nggak ada. Itu saja ya. Mari kita beribadah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kelas 7 kita awali dengan bismillah agar apa yang kita lakukan itu bermanfaat. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita sirah nabawiyah. Yang kemarin kita sudah bahas apa? Membahas tentang masa yang pertama pada penghidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada bab apa ya? Muhammad penghulu kita Muhammad, nama babnya ya. Jadi pada waktu itu kita sudah bahas siapa itu Nabi Muhammad, nasabnya itu siapa saja, itu sudah kita bahas. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ke kelahiran dan penyusuan. Ya, kita akan melanjutkan pada bab atau poin kelahiran dan penyusuan. Perlu disampaikan bahwa apa yang saya informasikan bahwa memang bersumber dari satu sumber yang memang kita pakai, yaitu ringkasan Nurul Yakin Sejarah Nabi Muhammad. Jadi jika ada informasi yang berbeda silahkan, nggak masalah, sampaikan ke saya. Alhamdulillah kemarin ada salah satu di antara kalian ada yang mengonfirmasi ke saya tentang kewafatan ayahanda dari Nabi Muhammad, Abdullah. Ya, kalau di sini kan diinformasikan bahwa 18 tahun. Ya memang di bukunya begitu. Tapi ada referensi lain itu 25. Berbeda toh? Bagus, nanti disampaikan. Nah, termasuk nantinya kelahiran dan penyusuan. Ada perbedaan, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Misal kita awali dari pertama. Nabi dilahirkan di Mekah. Betul? Yang dari MI, SD Muhammadiyah pasti sudah tahu ini. Dan yang lain-lain. Nabi itu dilahirkan di Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Ada lagunya, Rabiul Awal, bulan kelahiran. Gimana? Itu lagunya tahu ya, pasti tahu lagu itu. Di kota, di desa, ramailah berjanji. Hari-hari Maulid, ya, peringatan kelahiran Nabi. Tapi Muhammadiyah beda versi ya dalam memperingati ini. Nah, apa perbedaannya? Ternyata ketika kita telisik, kalau di sini sesuai dengan pemahaman saya, informasinya di Mekah Senin 12 Rabiul Awal, bulan tahun gajah. Tahun gajah kita bahas di sesi yang lain. Ya, ternyata pada hari dan tanggal dan bulan itu ada perbedaan. Ya, tidak hanya hari Senin, tidak hanya tanggal 12 dan tidak hanya Rabiul Awal. Ya, jadi tugas kalian sekarang adalah mencari perbedaan-perbedaan itu. Selain hari Senin, selain tanggal 12, selain Rabiul Awal, ada hari, tanggal dan bulan apa saja. Silahkan, ini tugas yang pertama. Pelajaran dengan saya tidak ditulis tugasnya, disampaikan begini. Tugas yang pertama adalah mencari perbedaan tentang informasi kelahiran Nabi. Itu yang pertama. Tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena pada waktu itu, pada tahun kelahiran Nabi, Raja Habasyah mengirim bala tentara ke Mekah dalam tahun kelahiran beliau, ya, untuk membinasakan Mekah. Kenapa harus dibinasakan? Terjadi kecemburuan Raja Habasyah ini. Kan dia juga mendirikan satu bangunan selain yang ada di Mekah, Ka'bah itu. Ternyata kalah pamor gitu. Lebih banyak orang ke sana, ke Mekah.
si Raja Habasyah nggak terima. Selain juga ada misi balas dendam, dikirimlah pasukan gajah ini untuk meratakan, menghancurkan Mekah. Tapi Mekah kan bukan milik siapa? Milik Allah. Maka karena di sini diinformasikan, lalu Allah membinasakan pasukan tentara itu sebagai suatu penghormatan kepada kelahiran Nabi Muhammad. Allah itu mengirim. Ada di surat apa? Diabadikan dalam Quran, dalam Al-Quran, kitab-kitab. Surat apa? Ya, mari kita dengarkan dan saksikan lantunan ayat ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Baik, itu tadi adalah apa namanya? Pengabadian peristiwa tahun gajah, perang gajah, ya, dalam Al-Quran. Kita sudah ketahui lantunan ayatnya. Surat apa tadi? Surat Al-Fil. Ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini tadi itu lebih baik, lebih enak kayak. Itu ya. Jadi itu tentang siapa namanya? Tentang kenapa tahun gajah. Kemudian ketiga, beliau disusui oleh Suwaibah Al-Aslamiyah. Beliau disusui oleh Suwaibah Al-Aslamiyah sesudah penyusuan ibu beliau. Jadi setelah lahir disusui oleh ibunya, kemudian disusui oleh Suwaibah Aslamiyah. Siapa Suwaibah? Suwaibah adalah pelayan dari paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab. Jadi pelayannya si paman Abu Lahab itu menyusui Nabi Muhammad setelah disusui oleh ibu Aminah. Kemudian beliau disusui oleh ibu Halimah Asy'adiyah sampai umur 4 tahun. Jadi ada 3 ibu, ya, 3 ibu yang menyusui Nabi Muhammad SAW, yaitu Ibu Aminah, kemudian Ibu Suwaibah Al-Aslamiyah dan Ibu Halimah Asy'adiyah. 3 perempuan, 3 ibu ini yang menyusui. Paham sampai sini apa saja tadi? Saya ulangi. Tentang kelahiran Nabi, tahun gajah dan penyusuan. Siapa yang menyusui? Ibunya sendiri, kemudian Ibu Suwaibah Al-Aslamiyah dan Ibu Halimah Asy'adiyah.
Nah, di dalam peristiwa penyusuannya antara Suwaibah al-Aslamiyah kemudian digantikan oleh Halimah as-Sa'diyah, ini ada peristiwa luar biasa, menarik, mukjizat yang diberikan Allah kepada orang yang telah rela dengan ikhlas ingin menyusui Nabi Muhammad. Itu terjadi pada Ibu Halimah as-Sa'diyah, ya. Jadi saya ingin, yang kedua, peristiwa apa yang dialami oleh Ibu Halimah as-Sa'diyah ketika pada waktu itu ibu-ibu lain tidak mau menyusui Nabi Muhammad karena miskin. Ya, diceritakan pada waktu itu karena Nabi Muhammad adalah lahir di keluarga miskin, ibu-ibu susu itu tidak mau menyusui, tapi hanya ada seorang ibu yang mau menyusuinya. Dan karena berkat kebaikan, keikhlasan itu, ibu ini, keluarga ini banyak mendapat kebaikan-kebaikan. Tugas kalian adalah mencari itu, mencari kebaikan-kebaikan yang diperoleh oleh ibu susu Nabi Muhammad SAW. 2 tugas saja, gak usah banyak-banyak. Ya, itu saja informasinya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat jasmani dan rohaninya tadi, fikirnya dan hatinya sehat semuanya. Kerjakan tugasnya, kumpulkan tugasnya. Yang baru, ya terutama yang lama-lama, mulai dari Juli sampai Agustus, cek tugasnya. Buahnya itu kalian kalau nggak sehat, ketinggalan. Nanti nilainya 0. Dan lakukan itu dengan, katanya semua kemarin waktu pelatihan sudah melakukan hal itu karena Allah. Silakan lakukan, praktikkan itu. Memang susah, tapi insya Allah bisa dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.